warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Karomah Kiai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu melindungi kita semua. Amin Allahumma amin. Berikut akan dikisahkan beberapa Karomah Kiai. Namun sebelum menyimak kisahnya, jika berkenan, silahkan subscribe channel Karomah Kiai, like, komen, dan share. Berikut kisahnya. Kiai Haji Hudori lahir di Tegalrejo. Beliau merupakan putra kedua dari 10 bersaudara, dari pasangan Kiai Muhammad Ihsan dan Ibu Mujirah. Ayah Kiai Muhammad Ihsan bernama Abdul Halim. Beliau adalah seorang penghulu yang menangani administrasi urusan agama di daerah pedalaman Kabupaten Magelang, yang meliputi Kecamatan Candi Mulyo, Mertoyudan, Mungkid dan Tegalrejo. Sedangkan Ibu Mujirah adalah putri Kartodiwiryo yang menjadi lurah di Kalitengah. Keluarga Kiai Haji Hudori melepas masa lajangnya dengan menikahi putri Kiai Haji Dalharwatu Congol. Beliau sempat mengajar di pesantren mertuanya tersebut. Namun mengajarkan ilmu agama di kampung halamannya adalah cita-citanya yang menggebu-gebu. Sehingga beliau selalu melakukan mujahadah dan meminta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk niatnya itu. Kiai Haji Hudori dikarunia 10 anak. Semua putranya adalah seorang kiai dan meneruskan perjuangan dakwahnya dengan merawat dan mengembangkan pondok pesantren Api Tegalrejo. Pendidikan. Pada tahun 1923, setelah menyelesaikan Hollands Inlandse School atau HIS, lembaga pendidikan setingkat sekolah dasar zaman Belanda, Kiai Haji Hudori dikirim ayahnya ke pesantren Payaman yang diasuh Kiai Haji Siroj. Beliau menghabiskan 2 tahun di pesantren tersebut. Kemudian pindah ke pesantren Kuripan di bawah asuhan Kiai Haji Abdan. Tapi kemudian pindah lagi ke pesantren Kiai Rahmat di daerah Grabag hingga tahun 1928. Kehausan akan ilmu agama. Beliau kemudian nyantri ke Pondok Tebu Ireng yang waktu itu diasuh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di pesantren pendiri NU tersebut, ia mempelajari beragam kitab. Saat di Tebu Ireng, ayah Kiai Haji Hudori mengirim uang sebanyak Rp750 per bulan, tetapi ia hanya menghabiskan Rp150 dan mengembalikan sisanya. Kiai Hudori hanya makan singkong dan minum air yang digunakan untuk merebus singkong tersebut. Beliau melakukan ini dalam rangka riyadhah, amalan yang biasa dilakukan para santri. Cerita lainnya tentang Kiai Haji Hudori, di kamarnya di Tebu Ireng, beliau membuat kotak belajar khusus dari papan tipis dan menempatkan kotak tersebut di antara loteng dan atap. Kapan saja bila ingin menghafal atau memahami pelajarannya, Kiai Haji Hudori mudah naik dan duduk di atas kotak sehingga bisa berkonsentrasi dengan baik. Kotak ini sempit, tidak nyaman dan berbahaya untuk duduk. Jadi dengan kedisiplinan beliau dapat belajar setiap hari hingga tengah malam. Kapan saja tertidur sebelum tengah malam, beliau menghukum dirinya sendiri dengan berpuasa pada hari berikutnya tanpa makan sahur. Kemudian pada tahun 1933, beliau pindah lagi Pondok Bendo, Pare, Kediri, menjadi santri Kiai Haji Hozin Muhajir. Di situ beliau belajar fikih dan tasawuf seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. 4 tahun berikutnya, beliau mengaji di pesantren Sedayu, belajar ilmu membaca Al-Quran selama 7 bulan. Pada tahun 1937, beliau nyantri lagi ke Pondok Lasem, Jawa Tengah, yang diasuh Kiai Haji Masyum dan Kiai Haji Baidowi. Ketika sudah menguasai semua kitab yang diajarkan, Kiai Haji Hudori sering diminta oleh Kiai Baidowi untuk mengajar para santri lainnya. Di pesantren inilah Kiai Haji Hudori menggali bakatnya sebagai seorang kiai. Meskipun tetap tinggal di sana, Kiai Haji Hudori tidak begitu banyak belajar, karena harus mengabdi pada kiai agar memperoleh karomah untuk memastikan bahwa di masa yang akan datang, yang diperoleh dari para kiai itu akan tetap memiliki potensi spiritual dan berkualitas. Mendirikan pesantren. Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Api Tegalrejo didirikan pada tanggal 15 September 1944 oleh Kiai Haji Hudori, seorang ulama yang juga berasal dari desa Tegalrejo. Kiai Haji Hudori mendirikan pondok pesantren di Tegalrejo pada awalnya tanpa memberikan nama sebagaimana layaknya pondok pesantren yang lain. Baru setelah berkali-kali beliau mendapatkan saran dan usulan dari rekan seperjuangannya pada tahun 1947, ditetapkanlah nama Asrama Perguruan Islam Api. Nama ini ditentukannya sendiri yang tentunya merupakan hasil dari sholat istikharah. Dengan lahirnya nama Asrama Perguruan Islam, beliau berharap agar para santrinya kelak di masyarakat mampu dan mau menjadi guru yang mengajarkan dan mengembangkan syariat-syariat Islam.
Adapun yang melatar belakangi berdirinya asrama perguruan Islam adalah adanya semangat jihad lillahi kalimatillah yang mengkristal dalam jiwa sang pendiri itu sendiri. Di mana kondisi masyarakat Tegalrejo pada waktu itu masih banyak yang bergelumuran dengan perbuatan-perbuatan syirik dan antipati dengan tata nilai sosial yang islami. Respon masyarakat Tegalrejo atas didirikannya Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegalrejo pada waktu itu sangat memprihatinkan. Karena pada saat itu masyarakat masih kental dengan aliran kejawen. Tidak jarang mereka melakukan hal-hal yang negatif yang mengakibatkan berhentinya kegiatan belajar mengajar. Sebagai seorang ulama yang telah digembleng jiwanya bertahun-tahun di berbagai pesantren, Kiai Haji Hudori tetap tegar dalam menghadapi dan menangani segala hambatan dan tantangan yang datang. Kurikulum kajian keagamaan yang diajarkan di pesantren Tegalrejo membutuhkan waktu 7 tahun. Ajaran dan amalan-amalan tasawuf dulu dan sampai sekarang merupakan bagian inti kurikulum. Bahkan Kiai Haji Hudori menyebut tingkat yang paling tinggi adalah tingkat ke-7, yaitu tingkat Ihya. Tingkat ini meminjam judul kitab tasawuf terkenal, yaitu Kitab Ihya Ulumuddin. Tingkatan kurikulum di Pondok Tegalrejo antara lain: 1. Sifir, 2. Ibtida, 3. Jurumiyah, 4. Sorof, 5. Alfiyah, 6. Wahab, 7. Mahali, 8. Bukhori, 9. Ihya. Karena amalan-amalan tasawuf mewarnai kehidupan sehari-hari pesantren Tegalrejo, maka pesantren ini terkenal sebagai pesantren tasawuf. Berkat ketegaran dan keuletan Kiai Haji Hudori dalam upayanya mewujudkan pondok pesantren asrama perguruan Islam, baik secara dohir maupun batin. Santri yang pada awal berdirinya hanya berjumlah 8 orang, 3 tahun kemudian sudah mencapai sekitar ratusan. Bahkan pada tahun 2022 santrinya sekarang mencapai lebih dari 5.000 orang. Wafat. Kiai Haji Hudori wafat pada tanggal 28 Agustus 1977. Jenazah beliau dimakamkan di Komplek Makam Keluarga Pesantren Api Magelang. Demikianlah tadi, kisah biografi yang akan terus hidup dalam ingatan kita. Semoga ibaroh dan hikmah mengalir. Semoga karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghiasi hembusan setiap nafas kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.